عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل البيت المدرسة الأولى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنبياء وعلى آله وأصحابه ذوي الهدى والتقى. Amma ba'du. Dewan Hakim yang menilai kami di bawah pengawasan Allah yang maha menyaksikan, para hadirin pecinta Al-Quran yang dirindukan surga. Keluarga merupakan potret miniatur sekaligus cerminan dan tatanan sebuah masyarakat. Bila keluarga baik, maka akan baik pula masyarakat dan bangsa tersebut. Sebaliknya, jika institusi yang bernama keluarga rusak, rumah tangga berantakan, maka ini merupakan isyarat awal dari kehancuran sebuah bangsa. Demikian ungkapan Syekh Aidil Fathi Abdullah dalam karyanya Buyutuna Kama Yajibu Antakuna. Ungkapan tersebut hadirin menggambarkan betapa pentingnya peran keluarga dalam membangun sebuah bangsa. Jika kita menginginkan bangsa yang baik, bangsa yang selalu berada dalam curahan Allah setiap saat, maka mulailah dengan membangun keluarga yang islami, rumah tangga yang Qurani, figur ayahanda yang bijak dan berwibawa, serta sosok ibunda yang lembut dan penyantun. Namun seiring perkembangan zaman, dikala Facebook menjadi tempat curhat, WA menjadi sahabat dekat, BBM di dada melekat, semua itu pengaruh dunia barat. Maka tidak heran hadirin jika saat ini semua orang selfie-selfie, anak-anak selfie, muda-mudi selfie, bahkan kakek nenek ikut selfie. Betul hadirin, keluarga tidak lagi dibangun atas dasar cinta dan iman, akan tetapi dilandasi nafsu dan kepalsuan. Rumah tangga yang kita harapkan menjadi madrasatul ula justru menjadi tempat persinggahan semata. Oleh sebab itu, tidak mengherankan bila sekarang banyak rumah tangga menjadi produsen generasi perampok, jadi pabrik generasi penjilat. Dan dari rumah tangga itulah lahirnya para koruptor serta sampah masyarakat yang pada akhirnya akan meruntuhkan istana bangsa. Prihatin kami dengan kabut hitam keluarga jenaka yang mengancam nasib bangsa. Tergugah hati kami bertiga untuk menyampaikan sebuah syarahan dengan judul Peran Keluarga dalam Membentuk Generasi yang Qurani, dengan rujukan surah An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقِ
menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Dewan Hakim, hadirin pecinta Al-Quran yang dirindukan surga. Menurut Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsir Jami'ul Bayan, Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir Mafatihul Ghaib, serta mayoritas pakar tafsir lainnya mengatakan bahwa ayat yang dibacakan tadi hanya ditujukan kepada orang tua yang telah lanjut usia, sakit-sakitan, serta memiliki tanda-tanda kematian. Namun menurut Muhammad Said Tantawi dalam tafsir Al-Wasit, ayat ini merupakan peringatan kepada semua orang untuk khawatir, cemas, dan takut untuk meninggalkan generasi yang lemah. Lebih lanjut hadirin, pakar tafsir Indonesia berdarah Arab Muhammad Quraish Shihab, beliau mengatakan kalimat di'afa dalam ayat tersebut bermakna lemah harta. Pimpinan Akademi Al-Quran Ustadz Wildan LC mengatakan dari seluruh penduduk muslim di tanah air sekitar 60% buta aksara Al-Quran. Hal tersebut diungkapkan saat peluncuran seri buku bantuan mempelajari Al-Quran yang berjudul Belajar Quran yang diterbitkan oleh Al-Mahira di panggung utama Islamic Book Fair di Jakarta 4 Maret 2016. Bahkan di Aceh sekalipun, sebagai daerah yang diberlakukan syariat Islam, sebagaimana dilansir oleh Harian Serambi Indonesia pada hari Selasa 28 Juli 2015 yang disampaikan oleh Profesor Dr. Insinyur Samsul Rizal, 82% jalan mahasiswanya tidak mampu membaca Al-Quran. Masya Allah, fakta tersebut cukup memilukan, mengkhawatirkan, bahkan mencemaskan kita. Hadirin, disadari atau tidak, ini merupakan program yang telah direncanakan secara sistematis oleh kaum orientalis bersama laskar iblisnya sebagai pintu masuk untuk menjajah dunia Islam. Victoria, mantan Perdana Menteri Inggris, berpidato di depan parlemennya. Apabila kita ingin mengalahkan negara-negara yang berpenduduk mayoritas muslim, maka yang paling utama yang harus dilakukan adalah menjauhkan mereka dari Al-Quran supaya mereka buta terhadap kandungannya. Sebab hanya dengan itu kita akan berhasil menaklukkan mereka. Selama mereka berpegang teguh pada Al-Quran, selama itu pula kita tidak akan sanggup mengalahkan mereka. Itulah kata Victoria. Oleh karena itu, keluarga sebagai sekolah pertama umat Islam berkewajiban untuk membimbing, mendidik, dan mengajarkan Al-Quran kepada anak-anaknya. Sebagaimana dikatakan dalam pepatah Arab, Al-Baitu Madrasatul Ula, rumah adalah sekolah yang pertama. Jika dipersiapkan dengan baik, maka akan melahirkan para remaja sebagai generasi yang kuat. Lantas bagaimana cara menciptakan generasi yang Qurani? Jawabannya adalah terdapat di dalam surah At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum
Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Maha benar Allah yang maha agung atas segala firman-Nya. Dewan Hakim, hadirin pecinta Al-Quran yang dirindukan surga. Ketika ayat ini turun, Umar bin Khattab radhiyallahu an bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, kami telah menjaga diri kami, tetapi bagaimana menjaga keluarga kami?" Lantas Rasulullah menjawab, "Engkau cegah mereka dari larangan Allah dan menyuruh keluargamu kepada perintah Sang Rabbul Alamin." Lebih lanjut hadirin, Imam Ali As-Sabuni dalam Safwatut Tafasir menjelaskan bahwa jagalah dirimu dan peliharalah istri-istrimu dan anak-anakmu dari siksaan neraka yang pedih dengan cara memerintahkan kepada mereka untuk meninggalkan maksiat, mengerjakan kebaikan, serta mendidik dan menanamkan Al-Quran di dalam jiwa mereka. Dengan demikian, ayat yang dibacakan tadi merupakan landasan filosofis bagi orang tua dalam menjaga, membimbing, dan mengarahkan anak-anaknya. Sebab itu, Dr. Asli Al-Muntaqa dalam kitab beliau Kaifa Nusa'idul Abna ala Qiyamihim Al-Khuluqiyah mengatakan bahwa anak-anak memang butuh materi, anak-anak juga membutuhkan tarbiyah jasmania, namun mereka jauh lebih memerlukan tarbiyah Islamiyah, Rabbaniyah, dan Qur'aniyah. Sejarah telah membuktikan, bukankah orang seperti Alfredo Timothy, seorang mafia kelas kakap dunia, Dawson the Lion Boy, seorang La Cosa Nostra Amerika, Kazuo Noigaki, seorang Yakuza Jepang, serta Lee Tiger Lee, seorang preman Hong Kong, mereka telah menciptakan keonoran dunia, membajak pesawat, menjadi gelombang narkoba, memperjualbelikan wanita. Ternyata mereka adalah sosok anak-anak muda yang terlahir dari para rahim sang ibunda yang tak betah di rumah, hidup dalam kemegahan, bergelimang harta, namun tak pernah tersentuh kasih sayang orang tua. Sebaliknya, Muhammad bin Idris atau Imam Syafi'i, seorang mujtahid mutlak, sang pendiri madhab Syafi'i yang merupakan madhab paling banyak pengikutnya di dunia. Beliau tumbuh dari keluarga yang sederhana, dibesarkan dalam kondisi yang pas-pasan, namun dengan kasih sayang dan tarbiyah Qur'aniyah telah mengantarkan beliau sebagai tokoh dan ulama besar yang tercatat dengan tinta emas dalam sejarah peradaban dunia. Oleh karena itu hadirin, mari wujudkan kasih sayang orang tua kepada anak-anak kita sebagaimana lantunan syair ini. Keluarga yang bahagia bukan kebaharta, melainkan iman takwa, kasih sayang ayah poma, kasih sayang ayah poma. Tidak salah jika dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi, rawahul Bukhari.
Setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani maupun Majusi. Dewan Hakim, hadirin pecinta Al-Quran yang dirindukan surga. Dari syarahan yang telah kami sampaikan, dapatlah kita ambil dua kesimpulan. Pertama, kehidupan rumah tangga yang bernuansa religi dipenuhi dengan perni-perni Qurani dan dihiasi dengan suasana Islami merupakan gerbang utama untuk menuju bangsa yang berperadaban tinggi dan selalu dalam curahan rahmat Rabbani. Kedua, keluarga sebagai benteng utama umat Islam. Jika kita mendambakan masyarakat yang taat, Umat yang hebat, bangsa yang kuat, maka mari ciptakan keluarga-keluarga yang sakinah, yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, petunjuk dan jalan hidupnya. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Kalau ada kekurangan, mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan sebuah pantun. Kamu berlangkah di bumi pasir, di bumi engkau sure kamu melomba, budahai rakan yak sekat gure, berkuda sungai sepanjang masa. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin pengunjung musabaqah Syarhil Quran yang dirahmati Allah, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk penampilan nomor IC 025 Putra. Selanjutnya kita panggilkan nomor